Saudara mengawali informasi pertama, amblasnya jalan negara di Jalan Lintas Tengah Sumatera di Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, membuat kendaraan bertona seberat tidak bisa lewat hingga mengakibatkan antrean yang panjang. Peristiwa longsor di Jalan Lintas Tengah Sumatera beberapa hari lalu membuat kendaraan dari arah Batu Raja menuju Muara Enim dan sebaliknya tidak bisa melintas. Longsoran sekitar 10 meter, lebar 6 meter dengan kedalaman 6 meter, membuat badan jalan terputus. Untuk sementara ini, kendaraan roda 4, terutama kendaraan bertona setinggi seperti truk bermuatan batu bara terpaksa terparkir di sisi jalan, sambil menunggu perbaikan dari Balai Besar. Beberapa sopir menuturkan terpaksa memarkir kendaraan sambil menunggu perbaikan daripada harus memutar balik, karena jaraknya sangat jauh dan bertambah kerugian. Mereka berharap perbaikan segera selesai sehingga bisa melintas seperti biasa. Kelahat. Tujuan Kelahat ya. Dari kapan akhirnya stop? Kemarin sore. Kemarin sore. Sampai sekarang belum bergerak ya? Belum bergerak ya? Katanya sampai kapan, Pak? Belum tahu pasti. Oh, belum tahu ya? Dari semalam. Dari semalam jam berapa? Jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9 ya? Oh. Kemarin tuh buka tutup kemarin. Oh. Ternyata Malam kalau nggak boleh lewat lagi. tidak boleh lewat lagi. Untuk memperlancar pengerjaan, arus lalu lintas terpaksa ditutup total. Sementara kendaraan roda 2 dan 4 jenis minibus dialihkan melalui jalan alternatif melalui pemukiman warga. Sedangkan untuk kendaraan tona setinggi dan besar seperti bus dan tronton harus memutar balik atau menunggu. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri TVRI Sumsel melaporkan. Kerusakan jalan di kawasan Pasar Perumnas Sako Palembang dikeluhkan warga karena tidak kunjung diperbaiki. Jalan yang berada tepat di depan Pasar Perumnas Sako ini sudah rusak sejak tahun 2016 lalu. Kemacetan dan kecelakaan seringkali terjadi di kawasan ini. Meski sempat dilakukan perbaikan namun tidak berlangsung lama. Karena berselang beberapa hari setelahnya kerusakan jalan kembali terjadi. Kerusakan jalan ini terjadi lantaran kawasan ini sering dilalui oleh kendaraan bertona sebesar dan tingginya volume kendaraan yang diperparah saat curah hujan tinggi yang menyebabkan jalan tergenang. Dari 2016 tak ganti perubahan yo. Kan musi lewat, belum kaget mobil peti kemas lewat. Jadi apa jalan ini? Pernah diperbaiki memang sekali. Cuma dilempar floral baik selesai. Bertahan berapa lama? Pasti mengganggu. Banjirnya, ya kan? Belum kaget mak-mak belanja terbalik di situ. Kalau bisa lebih bagus lagi jalannya. Secepatnya dibagusi. Dan perlu lagi di aspal, beton. Cor langsung. Ya harus dibenahi, dibagusi. Langsung wali kota juga tahu. Nggak lama, dari 2000 berapa ini, udah selesai. Apa dibetoni jalan, tidak usah diaspal lagi. Umurnya cuma 10 hari. Rusak lagi, 10 hari, rusak lagi. 10 hari, rusak lagi. Gara-gara banjir lah. Warga sekitar berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan di kawasan ini, lantaran mobilitas masyarakat di sini cukup padat. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu warga yang tinggal di bantaran sungai diminta waspada bencana banjir dan longsor seiring dengan tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Sebagai daerah yang kerap dilanda banjir akibat luapan sungai di saat tingginya intensitas hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musirawas Utara menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk tetap waspada terhadap potensi bencana banjir dan longsor. Menurut Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Muratara, Matir, potensi banjir dan longsor di Kabupaten Musirawas Utara di saat intensitas hujan tinggi memang kerap terjadi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Muratara dilintasi oleh 2 sungai, yaitu Sungai Rupit dan Rawas. Untuk itu dirinya meminta kepada warga untuk segera melapor jika terjadi bencana di daerah masing-masing, baik kepada pemerintah desa maupun ke BPBD Muratara. Desa-desa yang dialiri oleh aliran sungai itu, yang dekat bantaran sungai memang diprediksi akibat dari curah hujan yang tinggi tadi, memang sering terjadi kebanjiran. Nah, dampak dari banjir tadi memang yaitu tadi salah satunya dapat dari banjir tadi
biasanya banjir itu beriringan. Misalnya kalau banjirnya tinggi, sering terjadi juga longsor juga di bantaran sungai juga. Di Kabupaten Muratara terdapat 3 titik lokasi rawan banjir di saat musim hujan tiba, meliputi Kecamatan Rupit, Karangdapo, dan Kecamatan Rawas Ilir. Dari Muratara, Leo Mura, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Setelah ditetapkan, Gunung Dempo mengalami kenaikan level dari normal ke waspada. 4 kecamatan di Kabupaten Lahat turut berada di level 2 waspada. 4 kecamatan di Kabupaten Lahat yang lokasinya berada di kaki Gunung Dempo turut waspada terhadap erupsi Gunung Dempo. Menurut Ali Apandi, Kepala BPBD Kabupaten Lahat, 4 kecamatan itu yakni Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Jarai, Sukamerindu, dan Muara Payung, di mana lokasi kecamatan yang berada di lembah Gunung Dempo. Namun masyarakat diminta jangan panik dan mengikuti instruksi dari pemerintah, karena BPBD sudah melakukan langkah antisipasi dan memetakan jalur evakuasi di 4 kecamatan terdekat. Mitigasi dari vulkanologi ini, karena daerah kita dimungkinkan aliran larva itu bisa sampai ke daerah Jarai. Dari area sampai ke Muara Pinang, yang itu aliran sungainya. Saya kira itu daerah Jarai yang berdampak dari aliran larvanya ya. Kalau dimungkinkan ke situ, ada 1 km dari kawah dan 2 km aliran dari semburan aliran dari larva itu sendiri. Jadi untuk hal ini untuk masyarakat yang ada di wilayah itu untuk tidak panik. Jangkauan erupsi juga diprediksi tidak sampai ke pemukiman karena terbentang jarak lebih kurang 2 km. Rivaldo Putrawansa, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Satuan tugas Satgas Banjir disiagakan oleh Pemkot Palembang untuk menghadapi curah hujan yang tinggi pada Januari 2022. Satgas yang beranggotakan gabungan organisasi perangkat desa OPD diharapkan bergerak cepat mengatasi genangan air di sejumlah lokasi yang telah dipetakan dan membantu masyarakat jika terjadi bencana dampak musim hujan. Satgas Banjir juga bersiaga selama 24 jam dan sewaktu-waktu siap ditugaskan turun ke kawasan pemukiman penduduk atau ke lokasi banjir untuk membantu masyarakat dan mengatasi penyebab terjadinya banjir atau genangan air hujan. Keberadaan Satgas tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta mencegah timbulnya korban jiwa dan harta benda dalam jumlah besar. Selain itu, pihak Pemkot juga mengantisipasi banjir dengan program pompanisasi dan memperdalam kolam retensi. Pertama kan ini akumulasi dari seluruh anak-anak sungai yang ada. Mulai dari Lematang, terus segala macam itu terakumulasi di Palembang. Ditambah curah hujan, ditambah juga pasang yang naik. Maka dari itu antisipasi yang dilakukan diantaranya program pompanisasi. Terus menekankan dan memperdalam lagi kolam retensi. Dan ini terpadu, tidak bisa hanya Palembang saja. Semuanya hanya bersinergi. Maka kemarin Pak Wali sudah rapat dengan seluruh unsur termasuk di backup oleh TNI Polri dalam rangka bisa memantau dan mengantisipasi dalam perkembangan banjir, genangan banjir. Intensitas curah hujan beberapa hari terakhir ini juga perlu diwaspadai oleh warga Kota Palembang yang berada di kawasan tergolong rawan banjir dengan melakukan berbagai tindakan antisipasi. Syarifah, TVRI Sumsel melaporkan.